Baik, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Putri Salma, senator pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yakni pembahasan pembayaran akademik melalui laman Siakat oleh Bapak Dwi Purnomo STTR. Lalu selanjutnya ada pembahasan dari teknik pembayaran guna virtual account yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Septian. Dan yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Masuki acara yang pertama yakni pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembahasan pembayaran akademik melalui Siakat yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Purnomo. Kepada Bapak Dwi Purnomo, saya persilahkan. Agendanya seperti ini. Yang pertama akan ada penjelasan terkait alur pembayaran Siakat, kemudian panduan membentuk virtual account melalui Siakat, kemudian poin-poin penting yang nanti akan saya utarakan terkait permasalahan dalam pembayaran di Siakat ya nanti ya. Nah ini kita mulai dari alur pembayaran Siakat nanti di tahun 2022. Nah kita bisa membandingkan ya mahasiswa-mahasiswa memang pembayarannya sampai saat ini itu masih manual, di mana slip dikasihkan ke BAU, kemudian nanti ditandatangani, nah, bukti itu dikasihkan ke admin BAA, kemudian BAA baru menginputkan yang namanya SKS, supaya mahasiswa nanti bisa melakukan penginputan KRS. Jadi SKS-nya itu yang menentukan penginputan adalah admin BAA ya. Mau dikasih 24 SKS, 20 SKS itu nanti yang menginputkan adalah admin BAA. Kemudian si mahasiswa itu harus ke bank untuk pembayaran selanjutnya ya. Nah di kita itu ada pembayaran 3 tahapan. Ada maksimalnya 3 tahapan. Pembayaran awal yaitu untuk membentuk SKS. Kemudian untuk membentuk kartu ujian itu pembayaran yang kedua, kartu ujian tengah semester. Selanjutnya pembayaran yang ketiga adalah pembayaran saat mau ujian akhir semester. Jadi mahasiswa itu masih dibebankan atau diwajibkan untuk datang ke bank pakai slip gitu. Ini yang manual yang mau kita ganti ceritanya. Nah, di sini untuk si mahasiswa selalu berkomunikasi dengan bank, kemudian slipnya dikasihkan ke admin BAU bendahara. Jadi agak ribet. Nah, sementara ini ternyata Bank BNI itu menawarkan solusi sebetulnya. Solusi untuk menyambungkan antara Siakat sama Bank BNI dalam terkait pembayaran. Ya diharapkan semua mahasiswa nanti mengarah yang lebih sederhana lah ya. Saya harap semua mahasiswa juga pembayarannya mengikuti yang secara otomatis yang sebelah kanan ini. Yang secara otomatis seperti ini. Kita lihat mahasiswa itu hanya menginputkan KRS, SKS itu dengan melihat Siakat dan bisa transfer otomatis virtual account ya. Bisa ATM atau mungkin mobile banking. Jadi tidak perlu ke admin BA lagi, tidak perlu ke bank. Lebih mudah waktu kalian atau waktu mahasiswa dalam mengurus SKS dan KRS. Kemudian statusnya pembayaran. Nah, selama ini banyak dari mahasiswa yang pas mepet-mepet pasti statusnya nggak segera terupdate. Nah, ya jangan salahkan bagi petugas karena kita melayani tidak hanya 1-2 orang. Di STTR ini mahasiswanya ada total 600-an, 600 mahasiswa. Nah, dan sistem pembayarannya seperti manual itu agak ribet semua. Yang satu sudah dilayani, pasti masih ada tambahan yang lainnya yang perlu dibantu untuk dilayani. Nah, mahasiswa itu harusnya sudah ya beralih yang ke otomatis. Gitu. Saya juga nyarankan yang ke otomatis saja, karena admin BAU atau bendahara itu memudahkan dalam pelaporan, mempercepat dalam proses evaluasinya juga. Misalkan ada yang belum bayar itu langsung bisa dikontak, bisa lebih memudahkan banyak hal. Di mahasiswa itu
waktu. Kalau saya lihat itu di waktu lebih memudahkan juga. Jadi otomatis ini saya kira sih sebagai solusi. Oke, selanjutnya terkait pembentukan virtual code di Siakat KPT. Di tampilan ini itu adalah tampilan pengolahan KRS. Di situ sudah ditampilkan bahwa untuk membentuk SKS di tahun ajaran 2021-2022 genap ada dua cara manual sama cara otomatis. Untuk cara manual, mahasiswa seperti biasa langsung ke admin BAA untuk meminta dibuatkan jumlah SKS-nya. Tapi untuk yang secara otomatis, silahkan mahasiswa langsung mengeklik buat SKS atau VA BNI. Setelah diklik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Apakah Anda yakin melakukan pembayaran awal melalui VA BNI? Setelah diklik OK, maka tampilannya seperti ini. Silahkan masukkan nomor VA BNI sesuai yang tertera di halaman siakatnya masing-masing. Kemudian memasukkan nominal pembayaran sesuai dengan yang di tampilan tersebut. Jika sudah membayar, maka kalau bisa di-refresh dulu ya untuk mengecek apakah sudah terbentuk SKS. Nah, ini tampilan kalau sudah berhasil ya membentuk SKS ya. Jadi kalau sudah membayar secara otomatis itu sudah membentuk SKS terbaru untuk melakukan penginputan KRS. Kalau sudah seperti ini tinggal dibaca di situ. Kalian harus mengisi kuesioner dulu. Kalau sudah mengisi kuesioner maka tombol KRS seperti biasa bisa diklik dan bisa menambahkan mata kuliah yang ingin diambil gitu. Oke, jadi terkait pembentukan SKS itu sudah bisa dilakukan di Siakat dengan pembayaran melalui virtual account. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di menu tampilan info tagihan. Ini contoh tampilan salah satu mahasiswa di 2021-2022 genap, dia mau membayar sebesar 2.500.000. Tagihannya ada 2.500.000. Kemudian diklik tombolnya. Di situ tombolnya adalah tombol hijau ya, yang ada angkanya 2.500.000. Kemudian setelah diklik maka tampilannya seperti ini. Silakan baca petunjuknya di masing-masing siakatnya ya. Di situ akan tertera nomor VA-nya, kemudian nominal yang harus dibayarkan. Untuk diingat, semua nominal pembayaran itu ada penambahan biaya admin VA yaitu 3.000. Jadi ditambahkan 3.000. Maka nanti saat nominal transfer berarti harus dilebihkan 3.000. Misalkan di situ pembiayaannya adalah 2.500.000, maka ditambahkan saja 2.503.000. Oke, untuk halaman ini adalah halaman tampilan depan siakat kalian masing-masing. Di sana sudah ada petunjuk atau tombol terkait cara pembayaran VA. Oke, nanti untuk lebih jelasnya akan dilanjut oleh Pak Arif. Untuk selanjutnya bisa ke Pak Arif. Ya, baik Pak Dwi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ini semua mahasiswa STR ya Pak ya, yang join ya Pak ya. Iya, izin ini tadi juga saya baru cek ini mungkin apa untuk partisipan ya, padahal di sini udah kita menggunakan yang lisens Zoom ya. Cuman kenapa kok katanya ada isu tadi belum dapat masuk ya semuanya, baru maksimal 100. Iya, saya lihat itu 99 ya. Iya, di sini kok hanya 99. Saya juga baru ngecek juga ini di sini dari tim teknis wilayah kami juga. Sambil jalan ya Pak, izin terkait dengan VE tadi luar biasa. Alhamdulillah teman-teman dari
penyampaian Pak Dwi tadi ya dari SCTR, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga telah bisa bersinergi ya dengan BNI. Jadi bahwasannya untuk virtual account tersebut dapat digunakan sebagai kemudahan ya dari buat teman-teman semua untuk melakukan pembayaran di apa namanya untuk pembayaran kuliah di STTR seperti itu. Selanjutnya mungkin ini saya izin untuk tampilkan share screen ya. Di sini mungkin eh, detail terkait dengan apa sih itu yang namanya VA gitu ya. Nah, di sini itu eh, di Blora ini luar biasa, baru pertama kali ya sekolah tinggi teknologi Ronggolawe yang sudah menggunakan VA ya. Luar biasa nih, bisa bangga juga nih teman-teman. Pembayaran kuliahnya udah bisa pakai mobil banking, bisa pakai internet banking, bisa pakai ATM. Bahkan itu tidak hanya dari BNI saja ya teman-teman, misalnya bayar rekening temennya punya rekening bank lain, itu bisa dibayarkan dari rekening teman-teman semua seperti itu. Nah, di sini saya izin jelaskan aja itu terkait beberapa apa namanya apa yang dinamakan VA ya teman-teman. Dari VA itu adalah sebenarnya digunakan untuk membantu pengelolaan keuangan nasabah ya. Jadi ini mungkin ada kaitannya teman-teman buat menambah ilmu aja nih sebenarnya terkait dengan presentasi ini, yaitu jadi apa itu VA ya. Jadi teman-teman banyak yang mungkin dah nggak awam lagi ya virtual account itu ya, detailnya seperti ini. Jadi VA itu menyediakan berbagai macam notifikasi yang sebelumnya dia terintegrasi dengan IPA atau web service ya. Jadi teman-teman di sini VA itu sebenarnya bukan hanya sekedar rekening yang istilahnya kayak rekening turunan ya dari rekening induk dari di mana hal ini dipakai oleh STTR seperti ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk melakukan pemantauan ya dan tentunya penerimaan pembayaran dari pelanggan. Nah, kalau di sini disebutkan pelanggan yaitu dari teman-teman mahasiswa semua pada rekening pooling seperti itu. Nah, ini teman-teman dari terkait flow-nya ya istilahnya kalau di apa namanya diagram chartnya gimana sih VA itu terbentuk seperti itu ya. Jadi di sini dari Pak Dwi juga dari SCTR telah mensinergikan atau combine ya dengan aplikasi kami yang bernama e-collection seperti itu. Nah, itu disinergikan. Jadi dari sini akan terbentuk sebuah nomor VA. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan mungkin pembayarannya langsung transfer ke rekening ya, nomor rekening pooling, dan itu sangat istilahnya memberatkan dari pihak keuangan mungkin ya. Karena kan kalau dari langsung kirim ke rekening nih, pasti rekening korannya kalau dilihat mana aja nih yang udah bayar seperti itu. Karena kalau dari sini, karena teman-teman sudah punya rekening VA, itu otomatis dia akan ter-create dan ter-report ya. Jadi udah otomatis misalnya nomor itu teman-teman ada punya nomor VA sudah terbayar, itu akan otomatis masuk ke record seperti itu. Nah, di sini ada beberapa detail ya istilahnya untuk apa saja sih dari sisi teman-teman semua mahasiswa, misalnya di sini itu masing-masing itu ada mempunyai transaction ID. Mungkin kalau di sini mungkin bisa pakai name ya seperti itu, lalu nomor VA-nya yang terkait, lalu nama VA mungkin di sini adalah nama teman-teman semua, lalu expire date. Nah, tentunya kan kalau pembayaran pasti ada jangka waktunya ya, leresnya Pak Dwi. Jadi ada beberapa waktu nih untuk pembayaran, mungkin untuk semester ini sampai tanggal berapa, semester ini sampai tanggal berapa, tengah semester sampai tanggal berapa. Nah, itu semua bisa disetting automatically seperti itu. Nah, untuk channelnya bisa melalui apa aja sih gitu kan. Biasanya kan teman-teman yang tadi existing itu harus membayar ke, mungkin harus datang ke bank ya, seperti itu, datang ke bank isi slip, atau mungkin bisa juga seperti transfer, cuman harus report benar ya Pak ya, Pak Dwi ya, Ya, betul. harus report dulu ke BAK ya tadi ya, Ya, atau betul. Biro Keuangan seperti itu. Nah, tapi kalau di sini
setelah teman-teman bayar itu mungkin tinggal nyimpen aja nih bukti transfernya atau apa seperti itu, karena otomatis pembayaran teman-teman semua akan langsung otomatis terrekod gitu di sistem si akad tadi ya gitu. Nah, itu bisa dibayarkan melalui teller, tentunya juga teller BNI ya teman-teman nih. Kalau melalui teller itu bisa dibayarkan melalui teller BNI. Nah, ini memang harus berkunjung ke outlet seperti itu. Kalau internet banking bisa dilakukan melalui channel bank lain juga. Dalam hal ini tidak harus internet banking BNI, tidak harus bisa menggunakan internet bank lain, mungkin kalau teman-teman pakai, atau melalui m-bankingnya ya, gitu seperti itu. Nah, kalau di ATM itu juga ini fiturnya itu harus data MBNI yang digunakan, atau dari mungkin dari teman-teman di sekitarnya nih ada outlet atau yang dinamakan agen 46 seperti itu. Itu bisa dibayarkan melalui agen 46 yang berada di sekitar lingkungan atau tempat tinggal teman-teman. Kalau misalnya ada tetangganya ya mungkin udah jadi agen 46 nih gitu kan. Jadi tidak hanya cuma bisa bayar listrik misalnya atau bayar apa transfer, tapi di situ bisa nih Mbak, saya minta tolong atau Pak minta tolong ini saya mau bayar kuliah saya nih STR nomor VA-nya itu bisa juga dilakukan di agen 46 seperti itu. Nah, untuk ada beberapa channel lain juga bisa menggunakan OVO atau GoPay seperti itu. Nah, ini untuk cat alurnya, jadi semua akan terrekod di portal e-collection yang tadinya udah tersinergi dengan si akad. Jadi bila nasabah di sini otomatis semuanya akan terrekod seperti itu. Nah, ini kalau tadi ada beberapa VA itu dari teman-teman, VA itu ada jenisnya itu ada 5 ya, itu ada open payment, plus payment, partial payment, minimum payment, dan open minimum. Nah, ini tentunya apa sih itu kriterianya seperti itu. Jadi kalau open payment, semua nominal transaksi itu bisa dibayarkan ya. Jadi misalnya ada nomor VA, lalu bisa distorkan beberapa pun nominalnya seperti itu. Nah, kalau close VA ini adalah pembayaran yang tetap. Misalnya di set Rp1.000. Nah, itu maka dia akan apabila ditransfer lebih dari Rp1.000 atau kurang dari Rp1.000, dia tidak akan masuk atau pembayaran otomatis akan tertolak seperti itu. Sebentar. Nah, lalu untuk parsial. Nah, parsial ini bisa disetting jadi pembayarannya tidak tetap, tapi bisa jumlahnya berubah-ubah nih. Misalnya tadi kan dari 1 kurun semester mungkin ada bisa pembayaran beberapa kali. Nah, itu bisa disetting seperti itulah. Minimum payment juga adalah untuk pembayaran minimumnya berapa nih. Misalnya pembayaran minimumnya 1.000, tapi maksimal pembayarannya yang ditentukan adalah 10.000. Nah, itu bisa disetting seperti itu. Lalu open minimum dan maksimum ini adalah combine ya. Jadi pembayarannya dibatasin dari minimum nominal sampai dengan maksimum transaksi yang dapat dilakukan berkali-kali. Seperti itu. Nah, ini konsep nomor virtual account ya, teman-teman ya. Di sini kenapa sih nomor V itu panjang sekali ya? Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak heran ya dengan nomor kayak gini ya. Mungkin kalau yang sering belanja di marketplace nih, mungkin kayak sebut saja nih kayak Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Jadi kan pasti teman-teman kalau check out ya, belanja check out online gitu kan pasti akan mendapatkan nomor VA kan, ada pilihan nih pembayarannya mau apa gitu kan, ada bank A, ada bank B, ada bank C. Nah, itu sama konsepnya seperti yang digunakan STR di sini apa namanya virtual account itu tergenerate gitu kan. Jadi otomatis nggak akan keliru nih misalnya pesanan itu nomor rekeningnya berapa. Coba bayangin kalau misalnya itu hanya ditampilkan di toko itu nomor rekeningnya gitu kan, pasti akan pusing nih apa bagian finance-nya, dia ngecek oh ini pembayaran untuk barang ini yang mana gitu kan di rekening. Nah, itu sebenarnya tujuannya teman-teman. Sama dengan halnya yang di STR karena memiliki banyak mahasiswa ya sampai dengan ribuan,
Nah, tentunya di sini juga memudahkan juga. Di sini apa namanya, terkelihatlah nomor virtual account tersebut. Jadi teman-teman tadi kalau di si akad udah ada apa ya, ngisi KRS juga, ngisi apa, semuanya di sini kelihatan nih. Nah, di sini virtual account kalau di BNI itu pasti akan diawali dengan angka 988. Nah, ini adalah nomor virtual account BNI fix yang dikeluarkan oleh otoritas ya. Nah, lalu berikutnya kalau 5 digit di belakangnya itu adalah company virtual ID, misalnya dari CTR set nomor, istilahnya nomor IN-nya ya, kayak boleh di apa namanya, boleh di setting sendiri sih kalau ini memang 5 virtual ID ini. Nah, yang biasanya kalau yang 8 digit terakhir ini adalah identitas, biasanya bisa diambilkan dari NIM gitu ya. Izin Pak Dwi, kalau 8 digit terakhirnya di CTR itu pakai apa ya Pak? NIM ya Pakai NIM, biasanya. NIM. Pakai NIM ya. Nah, Oke. tentunya nah jangan salah nih kalau misalnya masukin ya NIM-nya selisih 1 atau kebalik. Tapi jangan khawatir teman-teman, pasti nanti kalau misalnya dilakukan channel pembayaran nih melalui ATM atau apa, itu pasti akan muncul namanya seperti itu. Sama dengan halnya kayak pas belanja nih di marketplace, oh benar nggak ini akunnya ini ya, itu sama dengan itu. Jadi tidak perlu khawatir apabila ada kesalahan memasukkan nomor VE nih, pas diklik loh kok namanya beda. Nah, itu jangan diteruskan seperti itu, diulang lagi, mungkin apa namanya, ada salah nih nomor yang di belakang atau seperti itu. Semuanya akan muncul sesuai dengan data yang dikombinkan dengan si akad dan virtual account tadi, seperti itu. Nah, ini teman-teman izin ini saya menyampaikan aja nih keunggulan dari VA kami ya. Nah, itu dari BNI, mengapa Pak Dwi dan teman-teman STR milih BNI ya. Alhamdulillah di sini transaksinya bisa dilakukan secara online 24 jam 7 hari. Nah, seperti itu. Nah, itu juga tentunya online 24/7 hari, karena VA itu ada expired date-nya. Jadi teman-teman jangan lupa, jangan sampai kelewat dari expired date-nya. Kalau lewat dari expired-nya juga sama aja, dia itu tetap nggak bisa terbayarkan karena VA tersebut ada jatuh tempo pembayarannya, seperti itu. Nah, ini dapat dilakukan pembayaran di semua channel perbankan, BNI dan non-BNI, atau non perbankan. Nah, dalam hal ini non perbankan itu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu agen partner teman-teman. Jadi semuanya bisa dilakukan. Jadi nggak perlu khawatir, oh ini VE-nya pakainya cuma BNI, jangan-jangan bayarnya cuma pakai BNI. Tidak, jadi bisa dilakukan melalui semua channel perbankan, baik itu BNI dan non BNI ya teman-teman. Jadi mungkin existing teman-teman saat ini belum punya rekening BNI misalnya, tapi dari mulai, oh nggak perlu khawatir, bisa dilakukan kok pembayarannya. Nah, kalau misalnya dari bank lain, tentunya itu milihnya nanti transfer antar bersama ya. Kalau biasanya dari dari ATM, itu milihnya transfer ATM atau di m-bankingnya, atau dari SMS bankingnya juga bisa. Pilihannya melalui transfer antar bersama misalnya nih, gitu kan. Itu pilih kode bank yang dituju, baru dimasukkan nomor rekeningnya, nomor virtual account-nya, seperti itu. Itu pasti akan terbaca. Nah, ini fleksibilitas dalam integrasi dalam ini untuk apa namanya, report ya, implementasinya juga cepat, mengakomodir beberapa metode pembayaran ya, seperti tadi yang ada beberapa 5 jenis VA itu. Lalu online reporting tentunya, nah ini online reporting dan dashboard monitoring ini karena dia terintegrasi, otomatis setiap pembayaran teman-teman yang udah masuk otomatis akan terrekod di si akad secara online, dan rekonsiliasinya itu secara otomatis gitu. Nah, tentunya juga ada notifikasi ya, baik entah itu dari sisi pembayaran maupun dari sistem si akad sendiri, otomatis oh ini si mahasiswa ini sudah bayar, seperti itu semuanya akan terrekod itu di sistem akad gitu kan, seperti itu. Nah, sepertinya pemaparannya saya sudah sampai sini. Jadi teman-teman izin nanti mungkin sharing diskusi aja. Nah, ini selanjutnya saya izin untuk share ada sedikit video animasi ya teman-teman, untuk terkait pembayaran dari
si akad gitu.
Nah, demikian Pak Dwi dan teman-teman sedikit penjelasan kami ya terkait dengan PA. Nah, saya yakin juga teman-teman semua pasti udah nggak apa namanya asing juga ya apa itu yang disebut namanya VA ya teman-teman semua. Apa itu pasti yang seperti saya contohkan tadi ya pasti udah pernah belanja nih di marketplace dan apa itu pasti akan muncul VA. Nah, itu sama dengan yang diterapkan di SCTR sekarang untuk terkait dengan pembayarannya. Monggo izin Pak Dwi untuk dapat dilanjut mungkin open diskusi atau tanya jawab mungkin bisa dilaksanakan juga bagi teman-teman. Monggo silakan. Terima kasih Bapak Arif Septian. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa bertanya melalui raise hand atau nanti mungkin bisa melayangkan pertanyaan di kolom chat Zoom ya. Untuk teman-teman yang bertanya dan nanti akan ada door prize untuk teman-teman yang bertanya. Silakan untuk teman-teman yang bertanya bisa raise hand dan nanti bisa juga melalui kolom chat yang tersedia di Zoom. Dan nanti untuk pertanyaan yang terpilih akan ada door prize. Baik Pak, ini ada pertanyaan yang akan saya bacakan ya Pak. Ini dari Dairia P.A. Ini pertanyaan, Assalamualaikum, izin bertanya, kami dari kampus mendapatkan kartu mahasiswa berupa kartu ATM BNI, tapi tidak diinformasikan nomor rekening ataupun PIN-nya. Apakah bisa digunakan untuk membayar virtual account? Gitu Pak, pertanyaannya. Baik, izin Pak Dwi ya. Izin di sini juga ada dari teman BNI Cepu juga, Mas Andika ya, dari BNI Cepu. Izin Mas Andika, udah masih join ya Mas? Jadi terkait dengan kartu mahasiswa ini, kemarin tentunya sudah dibagi ya. Mungkin kalau tidak diinformasikan nomor rekening ataupun PIN-nya. Oke, baik. Mungkin dari sisi ini Mbak Deria ya, nanti bisa diinformasikan Mbak atau bisa menghubungi BNI terdekat atau nanti mungkin dari kolektif Pak. Kalau mungkin ini tentunya kalau PIN itu biasanya sudah dibagikan dengan mungkin dapat amplop ya waktu itu seperti itu. PIN mailerless istilahnya seperti itu. Jadi kalau kenapa nggak dapat buku juga karena mungkin di sini kemarin itu menggunakan kartu apa namanya ATM-nya mahasiswa yang jenisnya rekening Taplus Muda seperti itu. Nah, ini tentu saja bisa digunakan menggunakan untuk pembayaran virtual account, Mbak ya. Mbak Deria ya. Jadi ATM-nya bisa digunakan pembayaran virtual account tentunya di melalui ATM BNI. Nah, nanti mungkin biar dapat aktif gitu kan, nanti mungkin bisa dilakukan langsung aktivasinya mungkin di BNI terdekat ya, Mbak Deria. Jadi nanti tinggal bawa ATM-nya sama kartu identitasnya. Nah, ini kan tentunya nanti kalau di customer service bisa dicek nih nomor rekeningnya, bisa dicatat juga karena emang ada beberapa jenis tabungan kami yang memang tidak ada buku tabungannya dan otomatis itu nomor rekeningnya juga itu disimpan sendiri ya, dalam artian dicatat sendiri. Nah, itu PIN-nya pun nanti bisa disetting langsung kok, misalnya sebelumnya mungkin udah pernah dikasih ya, tapi kok hilang mungkin amplopnya atau apa, nanti bisa disetting ulang kembali. Nah, tentunya nanti bisa buat sarana bukan cuma buat bayar virtual akan aja nih Mbak, tapi bisa untuk menabung juga seperti itu, biar menabung ataupun untuk kebutuhan lain seperti itu. Ya, itu Pak Dwi mungkin ya yang bisa saya tambahkan. Mas Andika, monggo silakan kalau mau Halo, ada yang nambahin siap. Mas Andika. Baik, selamat pagi Pak Dwi, Ya, selamat pagi. Arif. Iya. Selamat pagi juga buat rekan-rekan mahasiswa STTR yang berbahagia pada pagi hari ini ya. Oke, baik, terkait sama kartu itu sebenarnya jenis kartunya itu kemarin yang kita bagikan adalah kartu co-branding, tapi basicnya adalah jenis kartunya Taplus Muda, di mana ya. Taplus Muda itu emang tidak ada buku tabungan, teman-teman. Untuk PIN ATM-nya silahkan nanti mungkin Mbak Indri ya selaku bendahara kemarin lupa untuk menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian untuk PIN ATM-nya masih standar berupa angka 1 sampai 6.
nanti teman-teman bisa mencoba menggunakan mesin ATM dan menggantinya menjadi PIN ATM yang sesuai keinginan dari rekan-rekan sekalian. Untuk penggunaannya, rekening itu sudah aktif sebenarnya. Jadi kalau apabila teman-teman rekan-rekan semua mahasiswa Ronggolawe apabila ingin menggunakan kartu itu untuk pembayaran VL sudah bisa digunakan. Mungkin itu yang bisa dapat saya tambahkan, Pak Arif, Pak Dwi. Ya, terima kasih Mas Andika. Jadi izin meluruskan berarti tadi PIN-nya udah terset default ya Mas ya? Dari 1 sampai 6 ya? Baik, terset default 1 sampai 6. Oh iya, baik. Jadi teman-teman bisa langsung nih Mbak Derisa nanti setelah ini mungkin langsung coba langsung ke ATM BNI nih untuk coba PIN-nya dan nanti jangan lupa untuk diganti ya PIN-nya seperti itu. Ya, Pak. Untuk teman-teman bisa on cam ya, untuk yang belum on cam bisa on cam. Ya, ya Pak, betul. Nanti tolong teman-teman yang belum mengaktifkan kamera bisa diaktifkan kamera ya. Baik Pak, ini akan lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Saya bacakan dulu pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Maria Yosefin. Mau tanya Pak, tadi disebut kalau pembayaran tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. Semisal beberapa mahasiswa terlambat dalam melakukan pembayaran, apa saja akibatnya ya Pak? Seperti itu Pak pertanyaannya. Oke. Ini langsung saja saya jelaskan. Jadi kita itu sebetulnya sudah membentuk aturan, yaitu pembayaran itu dibagi menjadi 3. Pembayaran awal itu saat tahun ajaran baru ya, sama semester baru. Pokoknya pas semester baru itu harus bayar kalian. Itu tahap awal. Kalau misalkan tidak bayar, nah otomatis kalian sudah nggak bisa KRS, nanti malah jadi non-aktif. Konsekuensi di awal itu penting, intinya gitu. Misalkan belum bisa melakukan pembayaran, mentok-mentoknya itu kita ada kebijakan untuk dispensasi sebetulnya. Kalian bisa dispensasi. Tapi harus memang benar-benar di awal itu kalian wajib KRS untuk mengurus SKS ya. Itu yang tahap pertama. Untuk tahap kedua kalian juga diwajibkan untuk melakukan pembayaran. Kalau kalian nggak melakukan pembayaran, otomatis kartu ujian tidak dicetak. Kalau nggak dicetak, kalian masuk di ruangan, kemudian ada dosen yang teliti terkait kartu ujian, menginfokan kalau harusnya kalian pas ujian itu membawa kartu ujian, kok tidak membawa, terus kok yang dibawa mungkin salah atau gimana, kalian bisa disuruh keluar atau nggak mengikuti ujian. Yang ketiga, pembayaran akhir yaitu sebelum UAS ya. Sebelum UAS itu kalian harus juga bayar, yaitu pelunasan total semuanya ya. Total semuanya pokoknya dilunasi, tinggal kurang berapa itu dilunasi. Kalau nggak bisa melunasi, konsekuensi yang pertama kalian nggak ikut ujian, konsekuensi yang kedua nilai kalian tidak akan muncul di semester itu. Misalkan dosen tetap menilai nilai A, D, di tampilan siakat kalian nggak akan muncul. Nah itu untuk beberapa tahapan sama konsekuensi. Kemudian untuk ini ya, aturan terkait pembayaran. Kita itu sebetulnya memang ada batasan waktu sebelum menggunakan BNI. Tapi setelah menggunakan virtual account BNI, nggak ada batasan waktu pembayaran. Tadi sudah disampaikan juga, virtual account itu kan 24 jam. Ya, selama 7 hari. Ya, intinya selalu aktif terus, nggak ada batasan waktu. Jadi pembayarannya mau di pagi, siang, malam, nggak apa-apa. Kalau menggunakan virtual account loh ya. Tapi kalau menggunakan manual, otomatis nanti menyesuaikan pihak bank yang dijadikan rujukan untuk pembayaran. Ya, masih ada pertanyaan, Pak. Ini akan saya bacakan. Satu pertanyaan lagi. Dari Yehuda Miracle. Izin bertanya, Pak, kalau semisal ingin melakukan pembayaran tapi dari rekening BNI lain, bukan dari rekening BNI yang dibuatkan dari kampus, apakah bisa, Pak? Seperti itu, Pak. Gimana, Mbak Putri? Izin bertanya, kalau semisal ingin melakukan pembayaran tapi dari rekening BNI lain, bukan dari rekening BNI yang dibuatkan dari kampus, apakah bisa, Pak? Terima kasih. Seperti itu, Pak.
Iya, ini sebetulnya kita Iya. bahasnya kan terkait virtual account ya. Virtual account itu kita sudah membuatkan suatu nomor yang bisa dibayarkan di mana saja sebetulnya. Iya, betul ya, seperti itu ya Pak Arif ya. Ya, benar sekali Pak Dwi. Nggak Jadi terbatas rekening kan? Nggak tidak terbatas. dibatas rekening. Jadi seperti yang saya Betul. sampaikan tadi melalui presentasi ya teman-teman semua, nggak perlu khawatir sekali lagi. Jadi misalnya ada nomor rekening yang di VA tadi yang udah didapat, itu bisa dilakukan pembayaran tidak hanya dari rekening BNI, tapi bisa dilakukan dari rekening bank lain. Mungkin terkait detail tata caranya mungkin dari bank lain, mungkin sekilas sih mungkin hampir sama ya. Jadi teman-teman kalau dari bank lain mungkin kalau mulai dari channel ATM ya, itu sama, itu pembayarannya pilihannya tadi milih menu transfer lalu ke rekening bank lain. Nah, itu tentunya nanti akan dimasukkan ke bank kita dulu. Setelah itu selanjutnya dimasukkan nomor rekening VA kami ya. Seperti itu. Jadi bisa dilakukan pembayaran antar bank seperti itu, tidak harus dari rekening BNI. Seperti itu, Pak Dwi. Oke, siap. Saya bacakan dulu nih Pak ya. Satu Iya, pertanyaan iya. lagi terakhir ini. Dari M. Ali Amrozi, pertanyaannya sebelumnya maaf, mau bertanya bagaimana kalau ada pembayaran yang kurang atau lebih dari jumlah yang harus dibayarkan? Untuk pemberitahuannya nanti bagaimana ya? Seperti itu Pak. Oke, ya ini sebetulnya di Siakat itu semua pembayaran kan terekod ya. Cuman ada pertanyaan memang selama ini kita memang belum mengambil kebijakan itu harus gunakan virtual account BNI. Belum sampai ke keputusan itu. Jadi misalkan awalnya itu kita membayar dari bank Jateng, terus kemudian nanti dari bank mungkin Mandiri atau transfer atau gimana dari bank lain, kemudian sisanya nanti pakai virtual account. Tadi udah tak tampilkan di menu info tagihan mahasiswa miliknya mahasiswa sendiri. Itu sudah ada yang namanya kolom belum bayar. Jadi secara otomatis itu di situ sudah ada tampilan nominal belum bayar. Misalkan sekarang gini, nominal belum bayar sama kenyataan itu kok ada selisih, tinggal infokan dulu ke bendahara biar diperbaiki dulu. Selisihnya itu mungkin karena yang awalnya pakai slip itu ya, pakai slip itu lupa untuk belum diinputkan, ya berarti suruh inputkan dulu. Habis itu kalau mau menggunakan virtual account di situ baru bisa. Nanti sisanya tinggal berapa itu seluruhnya mau dibayarkan lewat virtual account ya langsung bisa. Intinya tetap sekarang ini masih ada komunikasi dengan bendahara, terutama terkait nominal yang ada di tampilan siakat masing-masing mahasiswa. Kalau ada selisih dengan kenyataan, tetap selalu menginfokan. Ini harusnya tolong diinputkan, tolong di ini gitu. Terus ada satu lagi itu, sekalian mungkin nggak apa-apa ya. Ini sebenarnya ada satu lagi Pak, mau dijawab atau mungkin Iya, ya, sekalian aja nggak iya apa-apa Pak, ini sekalian ya. dulu ya. Ini Oke. intinya kalau kalian sudah pakai VA, sebetulnya nggak perlu ngasih bukti slip atau bukti apalah kepada bendahara. Nggak perlu ngirim, nggak masalah. Karena semuanya itu sudah ke record atau ke data. Ya, dari Bank BNI ada rekodnya, dari Siakat juga ada rekodnya, jadi sudah nggak perlu kirim. Kenapa kok sebelumnya masih perlu ngirim? Ada yang transfer harus ngirim buktinya, ada yang slip harus ngirim buktinya. Ya, ya banyak hal terkait administrasi itu memang jadi bukti yang penting gitu. Tapi kalau yang ini semuanya sudah tersistem, sudah saling terintegrasi, semua udah kerekod, ya sudah tersimpan bukti-buktinya di riwayat database antara database Yakat sama database di Bank BNI. Kayak gitu. Jadi kalau pakai virtual account tidak perlu bukti, tidak perlu menginfokan bukti, tapi kalau mau disimpan buktinya nggak apa-apa, simpan slipnya nggak apa-apa, apa bukti screenshot transfer lewat VE nggak apa-apa, itu tetap dijadikan file pribadi.
nggak perlu dikirimkan ke bendahara dan lainnya. Tetapi misalkan tidak menggunakan virtual account, ya terpaksa masih kalian berhubungan ke bendahara ngasih bukti sama ngasih slip. Gitu. Mungkin dari Pak Arif ada tambahan? Ada Ya, tambahan? mungkin ya Pak sedikit terkait pengomentari yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir tadi ya. Di sini kan paling disebutkan e-banking mungkin buat bukti orang tuanya. Nah, di sini. Nah, itu Mas siapa ini namanya tadi? Mas Teguh ya, Mas Teguh. Misalnya Mas Teguh udah menggunakan m-banking, Mas di situ di BNI udah ada fitur yang namanya kayak screenshot ya atau screenshot otomatis. Nah, itu di-share itu bisa langsung di generate screenshotnya atau dalam bentuk filenya itu bisa langsung di share melalui WA juga bisa seperti itu. Jadi otomatis nanti pembayarannya kalau lewat m-banking nih misalnya m-banking BNI otomatis langsung aja Mas itu langsung di screenshot itu bisa juga seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir apa misalnya kelewat screenshotnya nanti di menu pengaturan ada bukti transaksi. Nah di situ bisa dipilih misalnya di inquiry tanggalnya hari ini nanti akan muncul kok itu transaksi mana aja transaksi berhasilnya otomatis kalau di VA kan nanti ada pilihan pembayaran virtual account ya otomatis itu masih tersimpan seperti itu jadi nggak perlu khawatir kalau terbayarkan oleh m-banking BNI seperti Buna softwarenya bisa disimpan seterusnya seperti itu Pak Dwi mungkin. Iya, terkait bukti juga penting juga itu ya. Harus di-download juga nih. Oh iya. Iya. Izin Pak Dwi, Pak Arif, Oke, rekan-rekan siap-siap. sekalian. Ya. Pak, ini mungkin buat rekan-rekan sekalian, teman-teman Donggulawe yang melakukan 3 kali, 3 orang pertama yang melakukan VA pertama kali, itu nanti kita kasih merchandise khusus dari BNI. Bis, Kayak gitu. Tentunya lewat channel BNI ya Mas Andika ya. Iya, tentunya. Harus dari ATM sama m-banking nih mungkin. M-banking, Agen 46 atau apalah itu. Waduh, Monggo bisa lumayan. digunakan semua untuk e-channel BNI. Yes. Gitu. Oh, ada tambahan lagi teman-teman. Ada tambahan lagi. Surplus lagi ini dari Pak Adika. Jadi buru-buruan ya teman-teman tiga pertama ya Mas Andika ya yang menggunakan channel BNI untuk pembayaran VA-nya STTR bisa dapat gimmicks nih dari Bank BNI. Mungkin itu pun loh kok bisa tahu kita. Nah, pasti kan ada recordnya. Nah, itu kelebihan dari kita teman-teman. Maksudnya akan kelihatan seperti itu. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Pak Dwi Purnomo, lalu Pak Arif Setian dan Mas Andika ya tadi ya. Dan tadi ada juga tadi diingatkan kalau yang melakukan 3 orang pertama melakukan virtual account nanti akan ada juga dapat dari BNI ya. Di teman-teman yang silahkan yang ingin membayar melalui virtual account dari BNI. Nah, masuki acara siang tadi dan sudah disampaikan tentang teknis pembayaran menggunakan virtual account dan sebagainya. Maka acara pada siang hari ini saya tutup dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Arif, kita tutup. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwi, Mbak Bazi, Mas Andika, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dari ini. Terima kasih.